Halo, selamat datang kembali. Atau kalau kamu baru pertama kali mampir, selamat datang. Senang kamu ada di sini. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sering kamu rasain, tapi jarang dibahas secara gamblang. Pernah nggak sih kamu merasa, kok orang baik tuh kayaknya sering banget dimanfaatin, atau bahkan ditindas? Lo baik, lo jujur, lo tulus. Tapi kok ya, dunia ini rasanya malah lebih ramah sama orang-orang yang suka ngelindas, yang cuek, yang kadang agak ngegas gitu. Jangan-jangan jadi orang baik itu salah. Atau jangan-jangan kita selama ini salah paham soal apa artinya baik itu sendiri. Di video kali ini, kita bakal bahas tuntas, bukan cuma dari pengalaman pribadi, tapi juga dari sudut pandang psikologi. Kenapa orang baik sering ditindas? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakuin tanpa harus berhenti jadi orang baik? Tenang, ini bukan ceramah. Anggap aja ini obrolan santai kita sore ini. Siap? Kita mulai. Segmen 1. Memahami orang baik. Sebelum kita bahas kenapa orang baik sering ditindas, kita harus paham dulu. Sebenarnya orang baik itu versi kita sama nggak sih? Coba deh, kalau disuruh sebutin ciri orang baik, kira-kira apa yang muncul di kepala? Benar, orang baik tuh biasanya ramah, suka bantuin orang, susah bilang enggak, sering ngalah, dan yang paling khas, mereka tuh nggak enakan. Pernah ngerasa? Nah, ini yang menarik. Dalam psikologi, sifat-sifat ini sebenarnya positif. Tapi kok ya, di dunia nyata, sifat-sifat ini kayak magnet buat orang-orang yang suka ngelindas. Kenapa? Karena orang yang punya kecenderungan ngebully atau memanfaatin orang lain tuh, mereka punya radar khusus. Mereka bisa ngerasain, oh, orang ini gampang ditekan, gampang diperas secara emosional, aman buat dimanfaatin. Kasar kedengarannya? Iya, tapi itu realita. Segmen 2. Psikologi di baliknya. Di psikologi, ada istilah yang namanya the nice guy syndrome atau sindrom orang baik. Istilah ini dipopulerkan oleh peneliti dan psikolog kayak Dr. Robert Glover. Menurut Glover, jadi orang baik itu sebenarnya bukan masalah. Masalahnya muncul kalau kebaikan itu kita lakuin karena takut ditolak, takut ditinggal, atau takut dianggap jahat. Coba kamu ingat-ingat deh. Apakah selama ini kamu bersikap baik karena memang kamu tulus? Atau karena kamu takut orang lain kecewa sama kamu? Takut dibilang pelit? Takut dibilang sombong? Kalau alasannya yang kedua, wah, kita harus ngobrol lebih dalam. Karena orang-orang yang punya mentalitas people pleaser atau selalu ingin menyenangkan orang lain, mereka tuh secara nggak sadar ngirim sinyal ke orang lain. Batasan saya bisa dilanggar. Saya nggak akan marah. Saya butuh persetujuan kamu. Dan orang dengan sifat manipulatif atau agresif tuh, mereka kayak hiu yang mencium bau darah. Mereka akan mendekat. Bukan karena kamu salah jadi orang baik, tapi karena kamu lupa pasang batasan. Segmen 3. Kesalahan orang baik. Ini nih yang sering gak disadari. Orang baik tuh sering bikin kesalahan yang sama berulang-ulang. Kesalahan pertama, berharap orang lain berlaku sama seperti dirinya. Kita berpikir, gue baik ke dia, pasti dia bakal baik balik ke gue. Padahal, gak semua orang punya prinsip yang sama. Ada orang yang menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Ada yang menganggap kebaikan sebagai kesempatan. Kesalahan kedua, gak berani bilang tidak. Coba hitung, minggu ini udah berapa kali kamu bilang iya padahal pengennya bilang enggak? Berapa kali kamu bantuin orang padahal kamu sendiri lagi capek? Berapa kali kamu dengerin curhat orang padahal kamu sendiri butuh didengerin? Setiap kali kamu bilang iya padahal hati kamu berteriak enggak, kamu lagi ngajarin orang lain kalau batasan kamu bisa dilanggar. Kesalahan ketiga, menjelaskan berlebihan saat menolak. Ini ciri khas orang baik banget. Kalau terpaksa harus bilang enggak, kita selalu nambahin alasan panjang lebar. Maaf ya, gue nggak bisa datang soalnya lagi ada acara keluarga. Nenek gue dari Bandung datang. Terus, stop. Orang jahat bilang enggak tanpa alasan. Orang baik yang sehat juga bisa bilang enggak tanpa alasan. Karena enggak itu kalimat lengkap, nggak butuh tambahan. Segmen 4. Cara menjadi orang baik yang tidak ditindas. Terus gimana dong? Apa kita harus berhenti jadi orang baik? Jadi orang jahat? Jadi cuek bebek? Enggak. Justru dunia ini butuh lebih banyak orang baik.
Tapi kita butuh orang baik yang cerdas, bukan orang baik yang naif. Pertama, pasang batasan yang jelas. Bayangin rumah lo punya pintu, tapi nggak punya kunci. Siapapun bisa masuk kapanpun. Itu loh kalau nggak punya batasan. Orang baik yang sehat tuh punya pintu dengan kunci. Mereka bisa buka untuk orang yang tepat, dan bisa tutup kalau ada yang mau masuk sembarangan. Kedua, belajar bilang tidak tanpa rasa bersalah. Coba latihan hari ini. Kalau ada orang minta sesuatu yang bikin lo nggak nyaman, senyum aja dan bilang, "Maaf, nggak bisa." Nggak usah jelasin kenapa. Rasain gimana rasanya. Aneh di awal? Iya. Tapi lama-lama lo bakal ngerasa lega. Ketiga, sadari kalau lo nggak bisa nyenengin semua orang. Faktanya pahit. Sebanyak apapun kebaikan lo, pasti tetap ada orang yang nggak suka. Bahkan Nabi aja punya musuh lo. Santai aja. Hidup bukan kompetisi, siapa yang paling disukai. Keempat, berhenti mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Ingat pesawat selalu ngomong, pasang masker oksigen ke diri sendiri dulu, baru bantu orang lain. Kalau lo mati kehabisan oksigen karena masker lo kasihin ke orang lain, lo mati dan lo nggak bisa bantu siapa-siapa lagi. Jadi, kesimpulannya, orang baik itu nggak salah. Yang salah adalah kalau kebaikan itu bikin lo lupa sama diri sendiri. Yang salah adalah kalau lo membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri lo atas nama kebaikan. Dunia ini udah cukup keras. Kita nggak perlu nambah kekerasan dengan ikut-ikutan jadi jahat. Tapi kita juga nggak perlu jadi keset yang diinjak-injak. Jadi orang baik yang punya pendirian. Orang baik yang tegas. Orang baik yang tahu kapan harus membuka pintu dan kapan harus menguncinya. Gimana menurut kamu? Apakah kamu pernah ngerasa dimanfaatin karena terlalu baik? Cerita dong di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa bikin orang lain sadar dan gak ngerasa sendirian. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, share ke teman yang kamu rasa perlu nonton ini. Atau minimal, like biar algoritma bantu nyebarin kebaikan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kamu hebat, kamu baik, dan kamu berhak diperlakukan baik juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.